Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para asatidzah, tokoh dan pemuka masyarakat, wabil khusus sesepuh dan guru-guru yang ada di Masjid Al-Mubarakah. Pagi yang mubarak ini alhamdulillah kita dapat melanjutkan ta'lim kitab Al-Hikam. Marilah kita awali ta'lim ini dengan pembacaan Ummul Quran. Semoga Allah memberikan keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rezeki dan keturunan yang saleh-salehah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Annallaha yufaqihuna fid din wa yarzuqana kamalal ikhlasi wal yaqin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara-saudara, taklim kita melanjutkan tentang faedah khalwat yang keenam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi, amin. Qala Ibnu Ajibah, berkata Imam Ibnu Ajibah, pensyarah kitab Hikam, al-faidatus sadisatu ay minal khalwah, faedah yang keenam daripada khalwat atau uzlah. Orang kalau dia melakukan uzlah, khalwat, tidak banyak kumpul orang, menyendiri, itu apa aja sih faedah yang dia dapat? Kita udah bahas kemarin sampai 5. Dari mulai menjaga mata, menjaga mulut, gitu kan. Nah sekarang yang keenam, faedahnya orang khalwat atau uzlah itu at-tafarrughu lil ibadati wadh-dzikri wal azmi 'ala taqwa wal birri. Orang yang uzlah, dia bisa ibadah, bisa zikir, dan bisa melakukan kebaikan dengan maksimal, tafarruh. Ya. Wala syakka anna al-'abda idza kana wahdahu tafarragha li'ibadati rabbih wa jama'a 'alaiha bi jawarihi wa qalbihi liqillati man yushghiluhu 'an dzalik. Dan jelaslah, kita tidak ragu, seorang manusia itu kalau dia ibadah tidak kumpul orang atau enggak lagi direpotin manusia di sekeliling, ya pastinya dia bisa lebih maksimal dibanding ada orang di sekelilingnya. Saudara mau baca Quran, mau sholat, sebelahnya banyak teman. Kadang-kadang kita baru salam, teman ngajak ngomong, gimana kabar lu? Sehat. Gitu. Itu nggak beda kita mau olahraga,
olahraga di taman yang sepi sama olahraga di kampung kita jalan kaki. Olahraga di kampung kita baru jalan sebentar ketemu temen salaman ngobrol. Jalan lagi temen di warung kopi, sini lo ngopi, nggak jadi olahraga gua gitu katanya. Itu olahraga, betul nggak? Nah, tapi kalau dia olahraganya di taman yang sepi, ngucluk aja dia, cukup, kan gitu kan? Nah, ibadah juga begitu. Kalau dia khalwat sendiri, baca Quran kuat banyak, sholat sunnah kuat banyak, zikir kuat banyak, itulah maksudnya. Nah, di samping dia maksimal secara kuantitas, maksudnya jumlah, dari sisi kualitas juga biasanya maksimal, maksimal ya, karena pikiran itu nggak begitu keganggu dibanding ketika dia kumpul dengan orang banyak. Ini faedah yang ke-6. Al-faidatus sabi'ah, faedah yang ke-7. Wujdanu halawatit ta'at, dia merasakan manisnya, nikmatnya taat. Watamakuna ladzid atau watamakkana ladzidul munajati li faraghi sirrihi wa hadza mujarrabun sahih. Yang ke-7, orang kalau dia khalwat atau uzlah, saudara-saudara, dia juga akan merasakan nikmatnya taat. Lain katanya kalau orang yang udah biasa uzlah, nikmatnya beda dibanding ketika dia kumpul orang banyak. Walaupun kita jangan pernah mengartikan orang banyak di sekeliling kita itu sebagai dalam tanda kutip pengganggu, bukan. Bahwa manusia itu kayak sholat berjamaah juga dia nggak uzlah. Nyatanya kita sholat jamaah sekarang, nyatanya kita ngaji bareng-bareng. Apakah orang di sekitar kita mengganggu? Jawabannya kan tidak. Uzlah itu sebenarnya yang paling penting uzlah hati. Fisik boleh kumpul dengan manusia, yang penting kalau hatinya uzlah, fokus, itu disebut uzlah. Lah kita dewekan di kamar, sendirian aja gitu, sholat di kamar, atau niatnya uzlah di kamar, tapi tangannya, pikirannya nggak uzlah, tangannya megang HP, ngeliatin grup WA, lu sama aja nggak uzlah. Fisik sendirian, pikiran kumpul sama orang-orang, ngobrol aja, semua grup WA disapa, ngajak ngobrol. Nah, itu namanya tidak uzlah. Ada orang dia berjamaah di masjid atau kumpul di masjid, secara fisik dia lihat temennya belah sono lagi baca Quran, belah sono sholat sunnah, dia zikir. Secara fisik boleh jadi dia kumpul dengan orang banyak, tapi dari sisi hati dia uzlah. Nah, itulah cara kita mengartikan uzlah. Jadi jangan diartikan sempit. Orang kalau dia sudah uzlah hatinya, sekali lagi hatinya, maka dia akan merasakan halawatat ta'at. Yang ke-7 ini kata Imam Ibnu Ajibah, dia akan merasakan manisnya, nikmatnya ta'at. Nah, yang udah bisa kayak gini, yang sudah merasakan yang bagaimana dia uzlah hatinya. Yang belum susah, Pak. Sama kayak ada orang merasakan nikmatnya mancing. Kalau yang belum ngerasain susah. Kata orang yang belum ngerasain, gue bingung lu enaknya di mana katanya mancing. Ya, lu pasang, lu tungguin setengah jam, kadang-kadang sejam.
Udah gitu habis dapat lu lepas lagi katanya. Ada orang mancing begitu ya? Ada kan? Yang habis dapat dilepas lagi. Kalau kecil atau apa. Kadang-kadang mancingnya malam. Kata yang udah mancing, nah gue susah ceritanya. Lu belum nyobain sih, kalau udah nyobain enak katanya. Nah, begitu juga orang yang ikut suluk-suluk gitu, torekoh, Naksabandiyah, Qadiriyah, kadang 10 hari, kan suka ada di TV deh, suka. Kalau di kampung-kampung banyak. Nah itu khalwat. Dari kecil saya udah dengar istilah khalwat. Nenek saya, kakek-kakek saya dulu gitu. Kalau bulan-bulan tertentu, kadang Maulid, kadang Muharram, kadang Ramadan. Neneknya di mana? Di masjid atau di pondok anu lagi khalwat. Lagi apa namanya? Khalwat gitu. Khalwat itu zaman dulu diartikan positif, Pak. Khalwat dalam arti positif. Walaupun ada juga khalwat dalam arti negatif. Di Aceh ada konun namanya. Konun undang-undang atau perda gitu. Itu yang di situ di salah satu konun ada pasal khalwat. Tapi khalwat dalam arti bukan dalam arti tasawuf. Khalwat dalam arti laki perempuan berduaan, bersepi-sepian tuh. Itu jangan salah itu. Nanti kalau nggak paham ini dibingung, loh ada orang khalwat kok ditangkap di Aceh, bingung saya. Nah itu khalwat dalam arti menyepi tapi laki perempuan menyepi di taman berdua. Itu Satpol PP di sono keliling, Pak. Karena ada undang-undang atau perdanya, kalau ada laki perempuan dia berduaan gitu ditangkap kalau di Aceh. Ya. Kalau di Indonesia di sini nggak sampai begitu nggak ya? Ada laki perempuan pacaran malah direkam sama dia. Diapain? Direkam. Beda ini. Nah, Jakarta belum punya itu perda begitu. Ya, Aceh udah punya itu perda khalwat. Nah. Qala Abu Talib, berkata Abu Talib Al-Makki, seorang ulama penulis kitab Al-Qut atau Qutul Qulub. Wala yakunul muridu sadiqan hatta yajida fil khalwati minal halawati wan nasyati wal quwwati ma la yajiduhu fil alaniyah. Wa hatta yakuna unsuhu fil wahdah wa ruhuhu fil khalwah wa ahsanu a'malihi fis sirri. Kata Imam Abu Talib Al-Makki, seorang murid itu sebutan buat orang yang menuju jalan Allah. Seorang murid, seorang yang menuju jalan Allah belum dikatakan orang yang bagus kualitas ibadahnya sebelum dia bisa merasakan nikmatnya ibadah pada saat khalwat. Semangat ibadah muncul ketika sendirian, yang itu tidak dirasakan pada saat dia kumpul dengan orang banyak. Nah ini menarik ini, Pak. Umumnya kita ibadah itu semangat kalau banyak teman, betul nggak? Katanya teman itu jadi motivasi. Ngaji aja, ngaji kitab, kalau yang ngaji banyak kayak pagi hari ini nih, sampai berapa orang ini, banyak kan ya, ratusan, itu katanya orang semangat ngaji. Contohnya giliran ngaji yang ngaji 4 pojok, 1 nyender, 1 merem, itu semangatnya turun apa naik? Turun apa naik? Itu enggak jamaahnya, enggak ustadznya juga turun. Sholat begitu.
Kalau lagi kayak di Mekah sama Madinah, wih semangatnya luar biasa. Coba tanya orang-orang umroh, dia pasti merasakan beda atmosfernya, suasananya ibadah di Mekah atau Madinah. Kenapa? Ya emang orangnya banyak, semangat. Oh yang banyak-banyak itu tuh nggak sholat, termasuk olahraga kadang-kadang, termasuk nonton konser. Oh ya kan, konser artis itu di sebuah stadion, wih semangatnya lain itu. Jam-jaman dulu waktu muda nonton slang, waktu muda nonton apa namanya, slang. Atau yang senengnya dangdut nonton apa namanya, Rhoma Irama. Kalau lagi rame-rame beda apa lain? Beda. Nah, memang umumnya istilahnya kumpulnya banyak orang itu menjadi semangat atau motivasi. Itu nggak ngaji, nggak sholat, nggak nonton dangdut, makan aja begitu makan. Oh makan temennya banyak, waduh enak itu. Wah kayak di kondangan itulah. Itu namanya alaniyah, lagi banyak orang. Itu orang makan kondangan, Masya Allah. Saung kanan kiri lengkap. Yang bakso, yang soto Bandung, yang mie kocok. Kalau makanan-makanan dari Palembang apa namanya? Empek-empek, tekwan, sate, soto, semua. Dikelilingin sampai martabak. Lu makan keliling, gue cobain dikit-dikit kata dia. Dikit-dikit tuh maksudnya sepiring gitu. Mungkin kalau banyak tuh 3 piring gitu. Semua dikeliling. Habis gitu dia salaman. Habis salaman dia masih makan ke menu utama nasi. Lu masih makan? Ya gue belum kena nasi gitu katanya. Tadi baru pempek, baru tekwan, baru mie kocok, baru sate, baru kambing guling. Jadi belum kena nasi. Nasi juga ambilnya 2 model, nasi putih sama nasi goreng, Masya Allah. Kenapa bisa begini? Dia semangat karena ngelihat orang banyak, ditambah ada setan yang ngipasin. Makan juga begitu. Giliran makan sendiri dia kurang semangat. Nah, begitu juga ibadah. Orang ibadah itu kadang-kadang tadi, dia kalau sendiri malas, rame semangat. Kita aja kita lah, nggak usah orang lain lah. Itu kalau lagi di masjid begini, sholat itu beda Pak. Datang itu qobliyah dulu. Sebelum qobliyah tahiyatul masjid dulu. Habis itu qobliyah. Qobliyah masih banyak waktu, sholat lagi. Ditanya sama temennya, lu sholat apa nanya? Gue mau yang penting sholat aja, nikmat, kata dia begitu. Kalau lagi banyak orang, itu di Mekah begitu. Giliran sendiri di rumah kita, sholat ya pas aja udah, nggak pakai qobliyah, nggak pakai ba'diyah, wirid aja nggak pakai. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung dilepas baju, gerah. Kalau di masjid mah waduh, biar katanya gerah, biar katanya capek, wah ditahan. Sholat dulu, wiridan dulu. Wiridannya lama di pojok, Masya Allah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena banyak orang. Itu kenapa haji disebut banyak yang haji taumat. Disebutnya taumat kata orang Brebes, lungane tobat, balike kumat. Kalau di Mekah orang haji atau umroh, Masya Allah semangatnya luar biasa. Subuh jam 5, jam 3 udah ke masjid Pak. Sholatnya banyak banget. Ntar tawaf, ntar sholat. Kenapa bisa begitu? Atmosfernya. Nah, atmosfernya yang mendukung di samping di samping orangnya banyak, memang di situ Ka'bah itu dan Masjid Nabawi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya daya tarik yang luar biasa. Tapi kalau ada orang ibadah di Mekah Madinah rajin,
karena satu tempat, kedua karena banyak orang. Kata Imam Atta, saya nggak heran. Yang saya kagum dan yang saya ingini adalah bagaimana saya tetap semangat ibadah walaupun dalam kesendirian, walaupun jauh dari Mekah, walaupun jauh dari Madinah. Itu yang diucapkan Imam Atta yang dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Jadi dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengutip ungkapan Imam Atta begitu. Ya, saya lebih baik jauh dari Mekah, rumah saya. Waktu itu kan beliau tinggalnya di Saqif, Taif, di Taif. Imam Atta itu sama kayak sahabat Ibnu Abbas. Dia muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu makamnya di Taif. Kemarin saya ke sono ke Taif. Umrah terakhir tahun 2019 awal ya. Saya ke Taif. Dan ada Masjid Ibnu Abbas. Karena beliau sampai wafat kalau nggak salah di sana. Nah, Atta bin Abi Rabah, seorang tabi'in, ini murid utama dari siapa namanya, Ibnu Abbas. Dia tinggal di sana dia. Padahal kan ke Mekah kalau mau ya 70 kilo gitu ya. Kenapa dia milih tinggal di sana gitu? Dia bilang, saya lebih baik jauh dari Mekah, tapi hati saya rasanya di Mekah terus, daripada saya di situ dekat sama Ka'bah tapi saya nggak punya sopan santun terhadap Ka'bah. Saya belakangan baca ucapan ini, itu saya lihat benar juga emang. Ini oleh Imam Ghazali dalam bab haji, itu disebut di kitab Ihya pada bab anjuran atau pandangan orang yang mengatakan umroh itu jangan sering-sering atau haji itu jangan sering-sering. Yang mengatakan jangan sering-sering itu mengatakan paling enggak 5 tahun sekali. Pertama, supaya rindunya memuncak. Supaya apa namanya? Rindunya memuncak. Nah, orang kalau 5 tahun baru ke Mekah, Masya Allah, itu sama kayak orang Brebes kerja di Jakarta, ketemu bininya setengah bulan sekali, 1 bulan sekali. Itu begitu ketemu gelut langsung. Lain gak kira-kira? Sama orang yang tiap hari ketemu bininya, itu kadang-kadang rasanya gimana? Biasa aja ya. Tiap hari ketemu mau bini dia lagi. Kata anak sekarang 4L, apa namanya? Lu lagi. Dia lihat istrinya lagi. Ya biasa. Karena tiap hari ketemu. Coba dia ketemunya sebulan sekali, lain. Begitu ketemu kangennya minta ampun. Nah itu. Lah Ka'bah begitu. Ini dalam Ihya. Jadi ada pendapat yang mengatakan jangan sering-sering. Itu bukan cuma ke Ka'bah, sama teman juga begitu. Kalau kita main ke rumah teman, dia main ke rumah kita sebenarnya, lama-lama bosen. Zur ghibban tazdad hubban. Berkunjunglah kau jarang-jarang, sebab nanti akan bertambah cintamu padanya. Itu peribahasa Arab. Nah, rupanya ini dalam satu pendapat ya. Ini saya sebutkan sebagai satu pendapat. Ada orang yang kemudian berpandangan misalnya ke Mekah itu haji atau umroh itu dikasih tenggat, jeda, interval 5 tahun sekali. Supaya apa? Satu, nggak bosen. Loh kok bisa bosen lo ibadah bosen? Gue mau ibadah nggak bosen? Lo belum tahu aja. Itu yang namanya maaf, mukimin atau apapun yang sering bolak-balik
ke Mekah bawa umroh, ya bawa haji, kadang-kadang itu yang suruh rajin jamaahnya, dianya cuman instruksi aja. Bapak-bapak ntar gini ya, gini. Yang bersangkutan mah tiduran aja di kamar. Kok bapak nggak berangkat? Apa ustadz apa siapa? Saya mah tiap bulan 2 kali ke sini, bimbing umroh. Paling lambat sebulan sekali. Saya udah biasa ke sini. Situ kan belum tentu seumur hidup sekali. Yang rajin ya, yang rajin. Ada nggak yang begitu kira-kira? Nah, atau haji dulu gitu. Jamaahnya, ayo, Ustaz. Kadang-kadang denger adzan juga nggak ke masjid ya, di kamar aja dia. Denger adzan Masjidil Haram deket, hotelnya deket, Masjid Nabawi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia di kamar aja ngeteh gitu. Nggak berangkat Ustaz, ayo ya. Udah yang rajin situ kan baru haji pertama. Kalau saya udah ke 15 situ kan baru haji pertama. Saya udah 15 kali gitu. Lah ini yang ditakutkan, dikhawatirkan Imam Atta. Jadi kata beliau, adalah aku jauh daripada Ka'bah, ya. Atau adalah engkau jauh daripada Ka'bah, wa qalbuka mushtaq ilaiha wa muta'alliq biha, khairun laka min an takuna bi jiwariha wa anta mutabarrimun bil muqam. Begitu bahasa Arabnya, saya ingat di kitab Ihya. Kau jauh dari Ka'bah, kau jauh dari Mekah, tapi hatimu rasanya seperti di Mekah terus. Dengar adzan di menteng dalam, biar adzan musola, yang adzan aki-aki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tetap aja nikmat sholatnya ke musola itu sama kayak di Mekah. Kalau bisa kayak gitu top. Jangan di Mekah rajin, pulang ngelemprak. Itu kata orang Brebes, haji apa tadi? Tomat. Lungane tobat, balike umat. Jangan kita ibadah yang model kalau kumpul orang banyak semangat, begitu sendirian malas. Sholat sunnah kalau lagi kumpul orang banyak di masjid semangat. Baca Quran di masjid semangat, dari maghrib sampai isya nggak pulang. Kalau lagi di masjid itu habis maghrib, baca Quran, di rumah mau boro-boro. Ya, makanya satu saat ada seorang istri, dia penasaran suaminya nggak pulang-pulang. Dilihat masih di masjid, Pak. Pertama dia lihat, Masya Allah lagi sholat habis maghrib sampai isya. Kata istrinya, perasaan di rumah nggak begini-gini amat. Ada nggak yang begitu kira-kira? Jadi kalau di masjid tuh nggak pulang-pulang dia baca Quran. Sampai habis isya masih nggak pulang juga, bininya bingung. Masya Allah lagi ngapain, dilihat nggak taunya tidur. Yang pertama dia puji, tapi walaupun dia bingung, yang kedua dia bingung. Gua kirain ngapain, nggak taunya tidur. Lah kalau dia di rumah nggak banyak orang atau di kondisi dimanapun dia khalwat, kok nikmatnya kata Imam Abu Talib Al-Makki melebihi nikmatnya ibadah ketika kumpul orang banyak. Top. Ketika Anda bisa merasakan nikmatnya sholat yang tadi kata Imam Atta jauh dari Ka'bah, kok rasanya sama seperti di Ka'bah, bahkan lebih di depan Ka'bah. Top. Itulah puncak kenikmatan. Sendiri ngaji Quran, sholat rasanya sama kayak lagi banyak orang. Itu top, itu puncak. Bahkan
Orang baru dikatakan benar iman dan nikmat ibadahnya manakala unsuhu fil wahdah wa ruhuhu fil khalwah. Ketika dia lagi nggak banyak orang, nggak banyak kumpul sama orang, dia merasa tenang. Ruhnya pada saat khalwah dia merasa nikmat itu toh. Maka dulu khalwat itu tergantung orangnya. Khalwatnya para ulama penulis itu manakala dia bisa sendirian nulis baca. Itu namanya khalwatul fuqaha wal mufassiri. Itu khalwatnya nulis baca nulis. Khalwatul ubbad, khalwatnya orang ahli ibadah, sholat, puasa, zikir. Jadi khalwat itu lain-lain. Bagi orang yang sudah nikmat nulis dalam khalwat, wah dia nggak sadar Pak. Imam Nawawi itu nggak nikah. Kenapa? Saking sudah keasikan khalwat sama nulis. Pada saat kecil, artinya belum balik, ibunya itu sampai susah nyuruh makan karena dia nggak makan-makan. Nulis belajar. Kalau kita kan susah disuruh makan zaman kecil gara-gara main bola dulu. Main bola, main galasin, kan begitu ya. Kalau orang sini ada main galasin apa ya? Suruh makan lari, main bentengan. Nah, Imam Nawawi susah disuruh makan gara-gara ngaji tuh. Sampai satu saat itu dalam biografinya Imam Nawawi itu lagi ngaji baca buku, ibunya nyuapin sampai karena susahnya suruh makan. Dia suapin nulis baca. Sampai begitu dia udah selesai nulis, dia baru bilang, "Mak makan." Lalu tadi ngapain? Kata emaknya begitu. Lalu tadi ngapain gue suapin gitu. Saking nikmatnya itu Imam Nawawi. Makanya beliau udah merasakan kenikmatan nulis, khalwat dengan nulis, dia nggak nikah. Ada lagi yang nikah tapi tetap dia merasakan nikmat yang paling tinggi adalah nulis. Ibnu Rushd. Ibnu Rushd filsuf yang nulis kitab Bidayatul Mujtahid. Beliau bilang seumur hidup saya berhenti nulis cuman 2 kali. Setelah beliau dewasa. Seumur hidup saya berhenti nulis 2 kali. Dan itu 2 hari saja dia berhenti nulis. Tiap hari nulis. 1 hari pernikahan saya. Pas nikah dia berhenti nulis. Sehari sebelum nikah masih. Emang kita mau kawin sebulan udah nggak ngaji-ngaji. Mana nggak ngaji lu? Repot. Yang cari seragam lah, cari apa. Ibnu Rushd berhenti nulis pas hari nikah doang. Saya jadi ingat Guru Hadi itu, Guru Hadi. Guru Hadi Pisangan, tahu ya? Saya pernah ngisi hall di Guru Hadi. Guru Hadi itu hari Jumat, ba'da Jumat nikahin anaknya. Pagi masih ngaji di Habib Ali Kuitang. Pengajian Habib Ali pagi, Jumat pagi. Habib Ali bingung. Nanya, "Adi, ente bukannya ntar habis Jumat mau nikahin? Lu masih ngaji?" "Ya biarin aja kan nikahinnya nanti habis Jumat." Masya Allah. Itu Habib Ali ba'da Jumat datang. Bingung lah, pagi mesti ngaji coba. Orang zaman dulu itu. Emang kita tadi mau ngawinin anak sebulan, berai udah nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, repot. Nah, Ibnu Rushd lebih ampun lagi, berhenti nulis seumur hidup 2 kali. 1 saat akad nikah, dirinya nikah. 2 saat orang tuanya meninggal. Udah.
Itu. Kenapa bisa begini? Itu saking nikmatnya khalwat itu, dengan nulis, dengan baca. Makanya saya bilang kalau dikatakan nikmat khalwat itu tergantung orang, Pak. Bagi orang-orang tertentu nikmatnya khalwat itu baca Quran, sholat. Nah, itu klaster obat disebutnya. Klaster orang ahli ibadah, pensiunan lah umumnya begini. Umumnya begini, sholat. Ya nggak apa-apa. Lah kita tuh nggak usah ngitungin amal orang, amal sendiri aja dihitungin. Kadang-kadang kita suka begitu sih, amal orang dihitungin. Dia mah jarang ngaji, dia mah jarang satu, ngapain ngitungin orang? Sama kayak orang suka ngitungin kontrakan dan penghasilan orang. Mau lihat si Fulan, kontrakannya ada 20 pintu, sekamarnya 2 juta itu. Dia mah nggak ada corona dia mah. Ini orang kayak begini itu berarti orang yang suka ngitungin rezeki orang lah. Orang suka ngitungin rezeki orang, ngitungin amal orang, ya nggak pernah jadi orang baik. Nah, dia lihat aja dirinya apa, senangnya, passionnya, semangatnya. Oh dia sholat, ngaji, baca Quran, ya udah. Nanti ada orang khalwatnya nulis. Para ulama itu khalwatnya nulis, yang ahli ilmu ya. Maka dulu ada seorang ulama, dia ditanya. Jadi satu saat ada pejabat mau datang ke rumah orang alim. Ini pejabat zaman dulu itu sopan-sopan, pengen silaturahim ke orang alim. Nggak ada urusan pilkada, nggak ada pemilu. Kalau zaman sekarang pejabat datang ke rumah kiai itu kalau pas mau pilkada biasanya. Minta dukungan. Dulu enggak silaturahim. Nah kadang-kadang zaman dulu begitu ya. Kalau zaman sekarang kan enggak, malah kiainya yang datang ke pejabat bawa proposal. Bawa proposal, ashabul proposalat gitu. Namanya bawa proposal. Nah, zaman dulu ada pejabat yang baik, soleh, senangnya silaturahim sama orang alim. Itu pada saat dia mau silaturahim ke orang alim itu selalu bilang, waduh saya itu repot, hari ini bisa apa enggak, belum bisa, besok belum bisa, belum bisa. Bingung pejabat, ini kiai ini repot banget apa ya, kata gitu. Satu saat dia penasaran, dia main datang aja, dilihat sepi, nggak ada orang, nggak ada motor kalau zaman sekarang gitu, nggak ada tamu, nggak ada apa, repot apanya. Pada saat diketuk, akhirnya dia buka, udah kadung datang. Ya pejabat ini nanya, kenapa Anda kalau saya mau datengin bilangnya banyak tamu atau bilangnya sedang repot diskusi gitu. Saya lihat nggak ada orang. Kiai itu nunjukin kitabnya. Anda mau tanya dengan siapa saya diskusi? Saya diskusi dengan penulis-penulis kitab itu. Saya baca bukunya, saya diskusikan dengannya. Oh, menurut saya pandangan Anda begini, saya bantah atau saya cocok. Keluarlah ucapan yang terkenal, hum julasa'u man la yamallu jalisahum. Mereka itu Tuhan adalah teman diskusi yang tidak pernah membuat bosan temannya. Ahli ilmu walaupun secara fisik dia sendiri, tapi dia sesungguhnya sedang nikmat beribadah dengan diskusi dan menulis buku. Siapa temannya? Teman diskusinya, penulis buku itu. Masya Allah. Nah, inilah makna nikmatnya khalwat. Al-faidatus saminatu, yang ke-8. Apa itu nikmatnya khalwat? Rohatul qalbi wal badan. Orang itu dia akan merasakan rehat, istirahat hatinya dan badannya kalau lagi khalwat. Emang iya sih.
Kalau kumpul orang banyak nggak ada habisnya. Kalau lagi santai biasanya hati rehat. Ya. Fa inna fi mukhalatatin nasi ma yujibu ta'abal qalbi bil ihtimami bi amrihim. Orang kalau lagi kumpul orang banyak nggak ada habisnya. Ya, makanya saya bingung atau kita bingung sama orang yang senang punya jabatan banyak. Apa aja diambil, jadi ketua ini, ketua itu, ketua ini, ketua itu. Kata orang, lu kapan istirahatnya hati lu, kapan istirahatnya tubuhmu. Ya, sebab apa? Ya orang kalau nggak ada habis-habisnya begitu, dia mah semua juga aktif keaktifan gitu. Nggak punya waktu buat rehat. Padahal penting orang itu punya waktu buat rehat supaya badannya enak. Nah, orang kalau badannya capek untuk ngurusin orang banyak, walaupun di situ kadang-kadang ibadah juga kan, tapi akhirnya pada sisi lain, ya di sini dikatakan wa takmili muradihim wa in kana fi dzalika tsawab faqad yafutuhu ma huwa a'dham wa aham wa huwa jam'ul qalbi fi hadratir rabbi. Walaupun katanya berorganisasi atau ngambil jabatan ini, jabatan itu ibadah juga. Tapi akhirnya ada yang lebih penting yang seringkali terlewatkan baginya, yakni saat-saat dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang seneng banget, banyak banget jabatan, bererot gitu. Tuh, nggak mau habis itu. Kapan dia mau istirahat? Nah, al-faidatut tasi'ah, faedah yang ke-9, wallahu a'lam bissawab. Sampai sini, moga-moga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Mubarak wa radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina sahabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.